Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi sebagai sistem sosial. Baik, perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan dari NIM 2009805 kelas Administrasi Pendidikan 2 mata kuliah Perilaku Organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang mempunyai tujuan hasil yang berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Sedangkan pengertian dari sosial adalah manusia yang berkaitan dengan masyarakat dan para anggotanya. Dengan demikian, sistem sosial merupakan orang-orang dalam masyarakat dianggap sebagai sistem yang disusun oleh karakteristik dari suatu pola hubungan di mana sistem berasal bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Beberapa hal yang menggambarkan organisasi sebagai sistem sosial antara lain dengan adanya organisasi sosial. Faktor-faktor organisasi antara lain. Yang pertama, ada manusia. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, tugas atau kerja. Dan yang keempat, ada budaya organisasi. Organisasi dipandang sebagai perwujudan tingkah laku orang-orang yang mengakomodasi interaksi berstruktur. Sistem adalah komponen-komponen yang yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, yang saling berpengaruh dan tak dapat dipisahkan. Menurut Dr. Nasikin, suatu sistem sosial pada dasarnya tidak lain adalah suatu sistem daripada tindakan-tindakan. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut sistem organik, organisasi-organisasi yang ada dapat dibandingkan dengan sistem biologis yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, kita lanjut ke. Nah, di sini ada dua model desain organisasi. Yang pertama ada model mekanik, merupakan model struktur birokrat di mana kekuasaan tertinggi dipegang penuh oleh pemimpin teratas. Dan yang kedua ada model organik, dapat dikatakan model struktur yang sifatnya kerjasama. Nah, di sini ada B, model Getzels, untuk memberi gambaran tentang organisasi sebagai proses interaksi sosial. Model Getzels dimulai dengan pertimbangan tentang latar belakang yang paling umum dari perilaku antar pribadi atau sosial, yaitu suatu sistem sosial tertentu. Suatu sistem ialah sekelompok bagian atau badan yang membentuk suatu keseluruhan yang dipersatukan. Jika satu bagian dari sistem berubah, bagian-bagian lain akan berubah atau memaksa bagian yang menyimpang itu menyelaraskan dengan sistem yang ada. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada menurut Getzels, organisasi selaku sistem sosial memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosiologis dan dimensi psikologis. Dimensi sosiologis disebut juga dengan dimensi nomotetis, yaitu mengacu kepada lembaganya yang ditandai dengan peranan-peranan dan harapan-harapan tertentu sesuai tujuan-tujuan sistem tersebut. Dan yang kedua ada dimensi psikologis, disebut juga dimensi ideografis, yaitu mengacu kepada individu-individu yang menempati sistem masing-masing dengan kepribadian dan posisi kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada gambar dua model Getzels. Nah, jadi model Getzels itu seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada dimensi nomotetis, seperti yang ada tadi pada model Getzels tadi ada dimensi nomotetis. Nah, di sini akan saya jelaskan, yaitu suatu bagian yang penting dari lembaga atau organisasi ialah peranan. Peranan ialah aspek-aspek dinamis dari kedudukan dan jabatan di dalam suatu lembaga, dan ia menetapkan perilaku para pemegang peranan itu di lingkungan sebuah sekolah. Para pemegang peranan ini meliputi kepala
kepala kantor pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, dan personil lainnya. Nah, yang kedua di sini ada dimensi ideografisme, yaitu mengetahui sekedar sifat, peranan, dan harapan di dalam suatu lembaga. Tidak cukup peran-peran itu ditempati oleh individu-individu yang nyata, dan tidak ada individu yang sama. Setiap individu memberi sifat khas pada peranan yang ditempatinya itu dengan gaya unik dari pola kepribadian yang karakteristik. Nah, di sini ada dimensi antropologis. Getzel memperingatkan adanya perangkat konsep lain yang diturunkan dari dimensi antropologis, yaitu dimensi kultural. Getzel dan Taylor menyadari keterbatasan konsep proses sosial itu telah mengembangkan suatu dimensi baru yang dimaksudkan untuk melukiskan dengan lebih memadai kenyataan organisasi di lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Lembaga atau organisasi dan individu bisa dilihat dalam kata-kata kultural, mengingat mereka terpancang dalam suatu kultur dengan tradisi dan nilai-nilainya yang spesifik. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai organisasi sebagai sistem sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.